Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, semakin banyak kita bahas tentang Yusuf Mansur, maka semakin banyak pula perbandingan yang dapat kita lihat. Di dalam cerita Eropa klasik, mungkin kita mengenal cerita seorang satir, seorang yang katanya pejuang, pemberani, tapi penuh dengan ilusi dan khayalan. Itulah ceritanya Don Quixote. Don Quixote itu sebuah buku yang ditulis oleh Miguel de Cervantes. Buku itu jilid pertamanya terbit pada tahun 1605. Dan buku kedua terbit pada tahun 1615 Masehi. Cerita ini digunakan umumnya para ilmuwan untuk menggambarkan seseorang yang ceritanya berapi-api tetapi nihil kenyataan. Atau ceritanya menggebu-gebu tetapi tidak bisa dirunut secara ilmiah. Itulah Don Quixote. Maka Muhammad Natsir di Indonesia ini ketika mengkritik lawan-lawannya yang bercerita tentang masyarakat yang adil dan makmur, tapi jalannya nggak ada gitu. Maka dia menyebut itulah para Don Quixote. Nah, bagi kita mengungkap kisah cerpen klasik tentang Don Quixote ini penting sekali kita samakan atau kita bandingkan dengan cerita Yusuf Mansur. Kehidupan Yusuf Mansur sama seperti kehidupan Don Quixote. Tapi bedanya, Don Quixote itu tidak merugikan orang. Tidak mengumpulkan duit orang, lalu menjadi kaya dengan cerita-cerita palsu dan ilusi hampa. Yusuf Mansur, ini kan ceritanya juga berapi-api tadinya nih. Misalnya mencari Tuhan yang hilang. Itu kita pahami, apanya Tuhan yang hilang gitu. Pendekatannya kayak apa untuk mendapatkan Tuhan gitu kan. Cuma karena masyarakat Jakarta habis krisis ekonomi tahun 1998 itu berharap sekali dengan sesuatu yang bersifat religius. Datanglah Yusuf Mansur, kan gitu ceritanya nih. Menjual cerita Tuhan yang hilang, tapi ya begitu didekati bukan Tuhan yang didapat gitu. Yusuf Mansur itu mendapatkan duit orang yang hilang. Kan lucu kan? Duit masyarakat jadi hilang. Hilangnya kemana? Ya pergi ke koceknya Yusuf Mansur. Ya dah. Yang kedua dia bercerita tentang membeli Indonesia. Wah itu cerita membeli Indonesia. Indonesia bersyariah. Ternyata yang dia beli apa? Tanah untuk dirinya dan untuk anak-anaknya. Menggunakan duit orang lain. Duit TKW Hong Kong. Ilusi belum juga selesai gitu. Tapi yang salah yang mengikuti ilusinya ini juga sedang berilusi juga gitu. Padahal yang faktanya duitnya sedang digerogoti, sedang diraup oleh Yusuf Mansur. Dia naik lagi, kita beli tambang batu bara. Kita bisnis, ya kan? Hari tua enak, mati masuk surga. Pesantren Darul Quran menjadi lembaga pendidikan yang jaya. Santrinya banyak, penghafal Qurannya ratusan ribu. Kita syariahkan Indonesia dengan para penghafal Quran. Mantap, ya kan? Mantap. Banyak orang tertarik. Padahal Yusuf Mansur satunya seperti seorang Don Quixote. Don Quixote itu dia melihat itu dikiranya ini para raksasa yang harus dihancurkan. Tahu dia hanya memukul dan menyerang kincir angin. Cuma masyarakat Eropa abad pertengahan cepat sadar gitu. Untuk menaklukkan dunia ini orang seperti Don Quixote harus kita buang. Maka dibuatlah cerita satir gitu. Cerita-cerita yang nggak masuk akal harus dibuang ke laut. Nah Yusuf Mansur ini mestinya seperti itu. Dia itu nggak boleh lagi muncul gitu. Harus dibuang dia ke laut. Kalau perlu dimakan buaya.
di Pantai Muara, kan gitu kan? Dimakan buaya dia, barulah masyarakat Jakarta atau para pendengarnya ini bisa berpikir realistis. Kalau sekarang belum gitu. Kenapa? Proposal sedekahnya masih muncul. Minta sawah, ya kan, orang kasih. Lalu ketika Idul Kurban minta sapi, minta kambing, kasih aja gitu. Mana tahu. Nah, kalau seperti ini masih berkelindan dengan cerita Don Quixote. Nanti banjir datang karena hujan yang panjang, orang-orang berpikir Allah marah, ya kan, repot kalau begitu ya. Allah sedang menguji kita. Padahal banjir tuh diketahui sebabnya gitu. Ya kan? Banjir itu diketahui sebabnya. Pertama karena saluran air juga sudah nggak jelas, ya toh? Lalu kita lemparkan, kita lari dari kenyataan gitu. Bilanglah ini ujian dari Allah, ya kan gitu kan. Datang lagi media massa, apa itu televisi, apa itu medsos, itu menjual cerita-cerita yang orang senang gitu. Bukan benar. Orang senang. Diindoktrinlah masyarakat ini gitu. Sehingga orang-orang seperti Yusuf Mansur itu masih eksis. Kenapa? Karena banyak cerita-cerita palsu yang ikut menopangnya. Jadi seperti pengikut-pengikut Don Quixote ini. Yang orang barat sudah membuangnya semenjak 600 tahun yang lalu. Dari membuang cerita-cerita ilusi, ya kan? Cerita-cerita palsu, maka masyarakat barat bisa melihat dunia secara apa adanya. Dia bisa mengkaji hukum-hukum alam di balik gejala-gejala yang ada. Gejala-gejala sosial juga dicari apa penyakitnya. Ya kan? Jadi nggak mencari, oh ini Tuhan ini, serahkan ke Tuhan, suruh Allah belanja, itu cerita orang gila. Gila itu. Kita tahu orang gila, tapi membenarkan cerita manusia gila gitu. Ya, hampir sama lah jadinya. Jadi datang ke pengajian Yusuf Mansur membawa sekeranjang harapan gitu, ya kan? Imannya di mana? Imannya nggak dibahas, pokoknya kaya. Lalu yang terjadi apa? Ya Yusuf Mansur yang pasti kaya. Uang itu oleh Yusuf Mansur, dia untuk ketawa-ketawain aja. Orang goblok, katanya. Paling gitu doang. Ngikutin gua, ya rasain. Sudah tuh dia belilah. Oh, bisnis dia di warung stik. Dia beli tanah. Wah, dia sedang merambah itu kemana-mana. Nggak beli ke Pulau Jawa. Udah menyeberang pulau dia. Ada di Makassar. Padahal duitnya itu duit dari masyarakat yang sedang menyumpah-nyumpahin dia. Dia kan nggak peduli. Nggak ada urusan, kata Yusuf Mansur. Pokoknya duit sudah dapat, punya gua. Kalau saudaranya datang, bagi dong bang. Lu minta ke Tuhan. Kan gitu aja dia. Lu minta ke Tuhan. Nggak mau juga dia. Jadi untuk menyelesaikan Yusuf Mansur ini juga ada spesial pertahanan dari masyarakat kita. Dan sekarang tuh nampaknya udah tumbuh. Orang nggak ada yang percaya sama Yusuf Mansur. Lu ngoceh sendiri. Bahkan Yusuf Mansur kalau mengeluarkan statement atau video lamanya di share ulang gitu. Dia nggak berani tuh buka komentar netizen. Nggak berani dia. Kenapa? Dia maki-maki dia. Kalau dia udah terdesak nanti, oh itu cerita anak yang dulu. Tapi dipublish terus, di-share terus gitu. Itulah Yusuf Mansur. Dari cerita-cerita palsu itu, cerita omong kosong itu, cerita bid'ah, cerita khurafat itu, dia meraup duit dari orang-orang yang menyerahkan harapannya kepada cerita Yusuf Mansur. Harapan yang nggak mungkin bisa tercapai karena omong kosong. Tapi dari cerita pendek itu Yusuf Mansur dapat duit banyak. Miliaran, ratusan miliar, bahkan dia tidur di atas duit, dia beli tanah, dia bangun di situ warung steak and shake. Target dia tahun ini ya 300. Bayangkan itu. Kalau setiap warungnya itu setiap bulan dia dapat misalnya kalau dia dapat 5 juta misalnya, ya kan?
Kalau 5 juta dikali 300, waduh itu dia 1,5 miliar. Tidur-tiduran aja dia. Allah, Allah, Masya Allah. Orang maki-maki dia nggak peduli. Aneh adem, gitu doang dia. Nagih utang, dia kabur. Maka marilah kita meningkatkan rasionalitas kita. Dan nampaknya dalam beberapa waktu belakang jemaah sudah makin terasah kepekaannya terhadap upaya-upaya untuk dilakukan penipuan oleh orang-orang yang ingin mengambil cerita-cerita hidupnya gitu. Duitnya. Makanya Sumanso sekarang ini sedang menebar cerita di tengah keputusasaannya karena tidak ada jemaah yang mau terpedaya lagi karena emang nggak ada ceritanya yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.